Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Aryadi. Di sini saya ingin menjelaskan masyarakat madani ataupun beradab harus melakukan fungsi dari masing-masing. Yang pertama yaitu dasar negara, yang kedua itu persatuan negara, yang ketiga itu sistem negara, dan yang keempat tujuan negara. Nah, uh, selanjutnya yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian masyarakat madani ataupun beradab. Bisa kita lihat contoh gambar di samping itu adalah bentuk dari gambaran masyarakat madani. Nah, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Nah, inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Nah, begitupun pula ada pengertian lain menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Anwar Ibrahim. Nah, menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur dan diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilisan masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Nurkholis Majid. Nah, menurut Nurkholis Majid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, menurutnya masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian menurut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis, yang menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Nah, kemudian salah satu tujuan masyarakat madani ialah menciptakan masyarakat yang tidak berdasarkan interaksi yang bersifat kelas ataupun menghilangkan diskriminasi dalam kehidupan sosial. Kemudian selain itu tujuan masyarakat madani yaitu menjadi kekuatan penyeimbang bagi kecenderungan dominasi negara. Nah, dengan begitu tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab dapat terwujud di negara Indonesia. Nah, selanjutnya ciri-ciri masyarakat madani. Nah, ciri-ciri masyarakat madani bisa kita lihat. Yang pertama yaitu adanya ruang publik yang bebas. Kemudian ruang publik yang selalu tersedia sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Kemudian demokratis. Nah, demokratis masyarakat dapat saling berinteraksi dan tidak memperhatikan suku, ras, dan agama. Jadi maupun apapun suku, ras, agama kita harus selalu bersifat demokratis. Kemudian toleran. Nah, sikap toleran itu sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, pluralisme itu keberagaman masyarakat yang tetap terjaga dalam ikatan pertalian. Nah, kemudian keadilan sosial. Nah, keadilan sosial adalah hak dan kewajiban setiap individu seimbang dan terbagi secara proporsional dalam semua ras. Kemudian kita masuk ke dasar negara. Nah, dasar negara adalah Pancasila. Sebagai dasar negara artinya adalah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah. Ini dikutip dari buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ronto. Pancasila sebagai dasar negara turut ditegaskan melalui ketetapan MPR nomor
Nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Karena kedudukannya adalah sebagai dasar negara, maka Pancasila adalah kaidah negara yang bersifat fundamental. Fundamental itu dasar ya artinya, sehingga bersifat kuat, tidak dapat diubah siapapun, tak terkecuali MPR atau DPR yang sudah melakukan hasil pemilihan umum. Nah, kita masuk ke makna Pancasila dan fungsi Pancasila. Nah, makna Pancasila ada 4. Yang pertama yaitu sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea 4. Kemudian sebagai dasar arah juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib di hukum Indonesia. Nah, kemudian fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai acuan baik dalam tatanan kehidupan pribadi ataupun interaksi antar manusia, masyarakat sekaligus alam. Nah, kemudian yang kedua, Pancasila sebagai NKRI. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian masyarakat madani beradab harus melakukan fungsi masing-masing. Yang kedua yaitu persatuan negara. Kita masuk ke persatuan negara. Nah, persatuan negara terdiri dari makna persatuan negara, kemudian nilai-nilai persatuan negara, kemudian manfaat dari persatuan dan kesatuan, kemudian faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan persatuan negara terlebih dahulu. Nah, arti dari persatuan itu adalah satu, yang bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Dalam Kamus Besar KBBI, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, sementara kesatuan berarti perihal satu. Dengan begitu, kesatuan memiliki makna yang artinya bersatunya keanekaragaman dalam bermasyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Selain itu, persatuan dan kesatuan juga dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Nah, persatuan dalam konteks bangsa Indonesia dapat dimaknai sebagai persatuan yang utuh antara wilayah dan masyarakat Indonesia dalam satu ikatan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, poin yang kedua yaitu makna persatuan negara. Makna persatuan negara terdiri dari 3. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan yang menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan menjalin rasa kemanusiaan, mempunyai sikap toleransi, kemudian serta keharmonisan untuk hidup berdampingan dalam bermasyarakat.
Persatuan dapat menjalin kesatuan yang menimbulkan rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama, kemudian serta mengembangkan sikap nasionalisme. Yang ketiga yaitu nilai-nilai persatuan negara. Nilai-nilai persatuan negara terdiri dari mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengisi kemerdekaan dan kegiatan positif, menjunjung tinggi toleransi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Kemudian menerapkan kekeluargaan, melakukan musyawarah dan dalam setiap pengambilan keputusan, dan bersikap adil. Yang keempat yaitu manfaat dari persatuan dan kesatuan. Manfaat dari persatuan dan kesatuan yaitu memperkuat jati diri bangsa, memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman atau gangguan dari pihak lain. Yang ketiga itu persatuan dan kesatuan akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian gotong royong akan terlaksana dengan baik karena adanya persatuan dan kesatuan antar manusia. Kemudian rasa saling tolong menolong dan bekerja sama selalu tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kerukunan dan tali silaturahmi selalu terjaga. Maka banyak sekali manfaat dari persatuan dan kesatuan ketika kita menjalaninya. Kemudian yang kelima yaitu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorongnya ada 3. Yang pertama rasa bangga dan cinta pada tanah air. Rasa bangga ini akan mendorong kita untuk bisa bersatu dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian cita-cita bangsa. Ketika kita memiliki cita-cita yang sama, maka dapat mempersatukan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian rasa saling menghormati dan menghargai. Rasa saling menghormati dan menghargai itu adalah akhlak yang paling tinggi yang dapat membuat satu sama lain hormat dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya fungsi dari masing-masing masyarakat madani yaitu sistem negara Indonesia. Sistem negara Indonesia yaitu sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang langsung oleh rakyat dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Ini adalah foto-foto dari Presiden Indonesia. Tujuan dari negara Indonesia memiliki 4 poin. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum bentuk dari kesejahteraan secara lahir dan batin seperti terciptanya perasaan aman dan nyaman pada setiap warga negara. Selain itu, sikap saling menghormati dan gotong royong menghargai hak antar warga negara, kemudian warga negara yang makmur, adil dan setara menjalankan kewajiban masing-masing warga negara dan lain sebagainya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa artinya pencerdasan ini adalah memastikan seluruh warga Indonesia dalam hal pendidikan umum. Negara Indonesia harus mengenyam pendidikan yang layak. Tidak hanya layak, pendidikan yang diberikan kepada warga negara juga harus berkualitas. Kemudian
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan negara ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea yang keempat, yang tertulis bahwa tujuan tersebut berbunyi dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, baik. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang kedua, Pancasila. Dalam peradaban dunia, pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani atau beradab. Apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Nah, di sini implementasi sila kelima dalam peradaban dunia. Yang pertama itu mengurangi kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat memperoleh hak yang sama dalam kehidupan. Nah, implementasi yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dapat mendorong masyarakat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dapat mendorong masyarakat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai masyarakat dari diskriminasi dan penyalahgunaan hak. Maaf ya. Nah, oke. Yang ketiga, implementasi sila kelima dalam peradaban dunia yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan merata. Dalam konteks ini, pemerintah harus memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, seperti melalui forum diskusi, konsultasi publik dan referendum. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat membantu menghindari tindakan korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pemerintah harus membuka akses informasi publik dengan mengizinkan pengawasan dari masyarakat terhadap kebijakan publik. Nah, ya mungkin implementasi sila kelima dalam peradaban dunia yang tadi saya jelaskan mungkin hanya itu. Dari poin-poin sebelumnya sudah dijelaskan kepada Hairul. Saya Gaida Zara Fatihah mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.